Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sebenarnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolong baginya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Hormat saya kepada Badan Kenaziran Masjid, secara khusus kepada Ustaz Alham. Semoga Allah memberi keberkahan usia kepada beliau, keberkahan ilmu yang beliau miliki, untuk tetap bisa memberi manfaat bagi umat. Secara khusus juga kepada qari kita yang tadi sebenarnya saya heran juga, itu dibilang belum datang padahal sudah duduk. Alhamdulillah sudah saya bertemu dalam event Maulid Nabi ini, sudah ada ini kalau saya tidak khilaf kali yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sebenarnya semula saya hampir menyatakan tidak bersedia untuk mengisi tausiah malam ini karena mengira acaranya lepas sholat isya. Tapi ternyata acara kita habis sholat maghrib. Saya tidak ingin berbasa-basi, saya akan menyampaikan dengan topiknya sebenarnya sederhana. Saya ingin mengajak kita untuk mengerti bahwa menjadi mukmin itu tidak sama dengan menguasai Islam dalam ilmunya. Karena orang-orang bisa saja mengerti Islam tapi mereka belum tentu beriman. Orang bisa paham Quran tapi tidak beriman kepada Quran. Tidak sedikit orang yang menguasai ilmu sejarah Islam, ilmu fikih, ilmu usul fiqh, ilmu tafsir, tapi malah mereka bukan muslim. Dan memang itulah hakikatnya. Siapa yang akan memberikan pembelaan kepada Islam adalah orang-orang mukmin. Tidak mungkin kita berharap orang munafik membela Islam atau orang kafir membela Islam. Hari ini Allah secara khusus memberi tarbiyah, memberi pendidikan, dan sekaligus menseleksi kita untuk melihat siapa mukmin dan siapa kafir serta siapa munafik. Hari ini seorang ibu yang tidak belajar Islam secara khusus mendalam, dia hanya mendengar dari pengajian-pengajian, itu pun dia tidak ikutin secara rutin. Dia bisa bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa profesor itu beliau pandangannya nyeleneh tentang Islam? Kenapa si A yang ku kenal sebagai tokoh agama itu, kenapa dia sinisme terhadap gerakan aksi bela Islam? Saya tidak menjawab pertanyaan itu, tapi saya memulangkan pertanyaan itu kepada dia. Kenapa ibu bisa mengerti dia nyeleneh? Kenapa itu ibu bisa tahu bahwa tokoh agama itu adalah orang yang sinis terhadap orang-orang yang sedang membela Islam? Kenapa? Ibu belajar di mana? Bukan itu pertanyaannya. Tapi saya menjawab sendiri bahwa itu karena di dalam dada ibu iman itu sudah hidup. Hanya orang beriman yang bisa mengerti itu nifak atau itu tidak nifak. Hanya orang beriman yang kemudian bisa membedakan mana benar mana salah, dan kemudian meninggalkan yang salah dan menjalankan yang benar. Orang ketika dia mengerti satu ilmu, dia bisa tahu ini benar, ini salah, tapi dia bisa melabrak kesalahan atau bisa meninggalkan kebenaran. Orang yang mengerti satu ilmu, bahkan ilmu agama, menguasai Al-Quran sekalipun, dia bisa saja mengetahui bahwa orang kafir adalah musuhnya, tapi malah dia bersahabat dengan orang kafir itu. Kenapa? Persoalannya tidak ada iman yang hidup di hatinya. Itu masalahnya. Karena iman itu adalah rangkaian keyakinan yang harus diwujud nyatakan dalam amal perbuatan. Seorang tidak dibilang beriman ketika menyimpan imannya dalam hatinya. Ketika dia menyimpan keimanan dalam hatinya, sementara dia menampilkan kontra keimanan, itu sama dengan kekafiran. Makanya pernah ditanya kepada Nabi SAW, apakah orang beriman bisa, kira-kira begitu, melakukan kemaksiatan? Jawaban Nabi, bisa saja.
Orang beriman masih mungkin mencuri, masih mungkin berjudi, masih mungkin mabuk, masih mungkin berzina. Tapi yang tidak mungkin dilakukan oleh orang beriman adalah berdusta. Karena tidak mungkin berdusta itu bercampur dengan keimanan. Karena iman ada dalam hati, sementara kedustaan juga disimpan dalam hati. Maka tidak mungkin bersekutu dua hal ini. Tapi kalau kemudian dia kalah, jatuh, gagal, lemah, dan kemudian melakukan kemaksiatan, itu masih mungkin. Dan karena itulah Allah menyediakan keampunan untuk orang beriman. Dan inilah zaman di mana di negeri kita keimanan itu sedang tampil. Ini zaman akhirnya kita tahu bahwa orang tidak takut kepada kita karena sebab kita orang Islam. Tapi orang khawatir dengan kita kalau kita ada iman di hati kita. Kenapa? Karena kalau sudah ada iman di hati kita, harga kita jadi naik. Ibarat rumah atau tanah. Kalau tanah itu tidak ada sertifikatnya, mungkin harganya lebih murah. Tapi kalau dia sudah punya sertifikat, maka harganya akan jadi lebih mahal. Hari ini kita adalah manusia-manusia yang bersertifikasi keimanan kepada Allah. Dan harga keimanan kita itu adalah seperti yang dibilang Allah dalam suratul Baqarah. Kalau tadi ada ayat yang kita baca, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Itu harga mereka. Bagi mereka menjadi pemimpin atau tidak itu tidak masalah. Bagi mereka jadi orang kaya atau orang miskin itu bukan kemuliaan. Bagi mereka pesek atau mancung itu bukan menandakan bahwa orang itu hebat. Bagi mereka warna kulit bukan sesuatu yang kemudian harus menyebabkan dia lebih mulia karena sebab dia warna kulitnya putih misalnya. Tidak. Bagi mereka hanya ada satu. Siapapun kau, dimanapun kau, apapun kau, dan siapapun, kenapapun kau melakukan itu semua, itu hanya karena satu sebab. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Bagi orang mukmin Anda boleh jadi orang kaya, tapi saya tidak akan iri kepada Anda karena Anda ternyata adalah orang yang telah menjual diri Anda kepada dunia. Bagi orang mukmin saya tidak penting Anda berkuasa atau tidak, tapi saya akan iri kepada Anda jika Anda memegang kekuasaan tapi Anda mengedepankan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian Anda menginginkan ridho Allah saja dalam hidup Anda. Itu baru luar biasa. Kalau cuma jadi seorang presiden tidak luar biasa sama saya. Anda sukses ketika Anda jadi orang miskin, tapi Anda mempertahankan harga besar Anda sebagai hamba Allah yang tunduk sama Dia dan hanya mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ditempa di madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak pernah Bilal bin Rabah itu merasa iri kepada Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf yang iri sama Bilal bin Rabah. Bahkan setiap makan dia selalu mengenang, dulu Bilal tidak makan seperti yang ku makan ini. Ketika dia pakai baju dia menangis, dulu Bilal tidak pernah pakai baju seperti yang ku pakai ini. Tahu kenapa? Karena bukan sendal Fir'aun yang bisa membuat dia masuk surga. Bilal kasutnya kedengaran oleh telinga Rasulullah ketika dia berangkat dan masuk dalam surga Allah. Artinya kasut seorang miskin itu, sendal seorang miskin itu kedengaran oleh telinga Rasulullah bukan karena dia adalah orang hebat, tapi karena dia orang beriman dan mewujudkan keimanannya itu. Ini yang kemarin hilang dari kita. Saya bilang kemarin, bukan sekarang. Karena saya melihat sekarang umat Islam sedang dikasih peluang oleh Allah di Indonesia. Saya tadi dari rumah sampai kemari masih sibuk menulis. Karena hati saya sedang bergelora. Yang saya tulis adalah saya mengingat jejak perjuangan generasi pertama. Harga besar mereka adalah keimanan mereka. Bagi mereka, mereka tidak akan menghormati seseorang karena sebab pakaian-pakaian kebesaran yang mereka miliki. Tidak. Ketika satu hari Umar bin Khattab sedang berada di kantornya di istana kerajaan, kalau kita pakai bahasa begitu. Sudah duduk Abu Sufyan dan beberapa petinggi-petinggi Quraisy sebelum mereka menjadi orang Islam, pingin menghadap presiden. Bagaimana bisa jumpa presiden? Kata Abu Sufyan. Ajudan bilang, maaf Pak, tunggu antrian. Tak lama kemudian Bilal bin Rabah masuk. Ajudan mendatangi Bilal dan mengatakan, berbisik, dan kemudian Bilal masuk ke dalam. Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya ngempas. Tidak benar ini.
Keadilan macam apa yang dilakukan oleh Umar? Kita antri di luar, kenapa Bilal di luar yang dia panggil ke dalam? Ribut-ribut itu kedengar oleh Bilal, oleh Umar. Umar keluar. Siapa tadi yang ribut? Siapa yang ribut tadi? Siapa yang bilang bahwa aku tidak adil? Hei Abu Sufyan, di mana kau waktu Bilal diseret ke tengah padang pasir? Siapa kau waktu itu? Muslim atau kafir? Siapa kalian waktu dia mengalami penderitaan karena sebab mempertahankan keimanannya? Bukankah kalian bagian dari ikut menyiksa dia? Semua pada dia. Aku tidak menghargai orang karena sebab dia berada di posisi mana, tapi aku hargai orang karena sebab posisinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini view-nya orang beriman. Ini yang disebut pada ayat tadi, innama waliyukum. Nah, kemarin kan sempat heboh itu, makna wali itu apa? Ada orang kemarin kirim potongan ayat Quran, mushaf. Dia bilang, Ustaz, ini Quran palsu nih. Kenapa? Karena ternyata artinya teman setia. Saya bilang, nggak usah begitu. Kemarin sebelum Departemen Agama membuat Quran dengan update terbaru terjemahannya, artinya juga masih teman setia. Kalau arti nggak usah ribut lah. Mau bilang teman setia, mau bilang penolong, mau bilang pemimpin. Yang dimaksud dengan kata wali artinya kau tidak pernah menetapkan harga dirimu lebih tinggi dari dia, karena kau anggap tanpa dia kau tidak akan bisa hidup enak. Kira-kira begitu. Kalau pakai bahasa ilmu akidahnya, ini sebenarnya maksudnya adalah wala. Allah melarang kita menyerahkan wala. Apa itu wala? Loyalitas kita kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena tegas, nggak mungkin mereka nolong kalian. Tidak mungkin mereka akan mensupport kegiatan dakwah kalian. Tidak mungkin. Yang menjadi penolong kalian itu hanya Allah. Karena Allah yang punya agama ini. Yang bisa menjadi penolong kalian itu adalah Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu harus kalian lihat dengan aktiviti mereka, sholat dan mengeluarkan zakat. Begitu cara. Makanya Pak Aku, ketika Islam ini datang, Islam sudah buat heboh dunia. Umur Islam belum sampai 13 tahun, kerajaan Bizantium itu rajanya Heraklius. Setelah menerima surat Rasulullah, dia memanggil orang-orang Arab Quraisy dan dia tanya, aku cuma minta satu hal sama kalian. Coba ceritakan orang yang bernama Muhammad seperti apa di tengah kalian. Oh, jangan dengar Tuan Raja. Saya cuma mau dengar, ceritakan yang sebenarnya tentang dia. Pertanyaanku pertama, apakah dia orang yang sakit? Tidak, dia orang yang sehat. Dia pembohong kalian tahu? Demi Allah tidak. Dia orang yang tidak pernah bohong. Bahkan kami menyebutnya Al-Amin. Banyak pengikutnya? Belum. Ada yang murtad? Tidak. Apa yang kalian lakukan kepadanya dan pengikutnya? Kami berusaha untuk membungkam jalan dakwah agamanya. Kami berusaha menyiksa. Kami melakukan itu setiap hari. Kami membuli agamanya. Kami membuli dia. Apakah berkurang pengikutnya setelah kalian lakukan itu semua? Tidak. Baik. Kalau benar semua yang kalian bilang itu, kata Heraklius, tahta kerajaanku ini satu hari kelak akan dia kuasai. Itu yang ngomong kalau sekarang ini Presiden Amerika. Benarkah yang dibilang Heraklius? Benar. Pada waktu pasukan multinasional menyerang Madinah, di waktu situasi itu sedang paceklik, suasana ekonomi sedang buram, masyarakat Madinah, umat Islam sedang mengalami kesulitan, air payah, makanan sulit, tapi mereka harus kerja membuat parit sepanjang 5 meter ke dalam dengan jarak sepanjang sekitar 9 meter panjang masing-masingnya dan 5 meter ke dalam. Dan itu dikerjakan untuk satu kapling oleh sekitar 20 sampai 40 orang. Mereka harus mengerjakan, tidak boleh berhenti. Itulah pertama dalam sejarah umat Islam gak sempat sholat kecuali merapel zuhur, asar, maghrib, isya. Di saat akhir sholat Nabi berkata, ya Allah, cerai-beraikan kekuatan orang yang telah memaksaku untuk tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Jadi baca dalam sirah. Apa yang Allah lakukan sama mereka? Saya mau bilang, mereka kerja dengan kerja keras. Pak, bayangin gali tanah 5 meter ke bawah sepanjang 9 meter. Tapi bukan satu, itu yang bergerak kerja itu sekitar 1.500 orang.
Jadi kisaran sebelah utara Madinah itu dilubangi mereka dengan parit semua. Tahu apa ada makan? Tidak. Bisa jadi 2 hari mereka tidak nyuap makanan. Coba bayangkan, apakah stamina fisik mereka yang hebat? Tidak, demi Allah. Apa yang hebat? Stamina rohani mereka. Stamina rohani. Dan hari ini kita bisa lihat, ada orang yang mungkin kakinya jauh lebih sehat dari kita, tapi siapa yang paling rajin datang ke masjid? Apa sebabnya? Bisa jadi ada orang yang cacat rajin ke masjid, bisa jadi ada orang yang buta bisa baca Quran, bahkan menghafalnya. Apa yang luar biasa di situ? Bukan fisiknya, tapi hatinya, keimanannya, keyakinannya. Saat sahabat mengeluhkan dia lapar di perang Ahzab itu, Rasulullah menunjukkan ikatan perutnya. Jadi Rasul kalau lapar, dia ambil batu, dia taruhkan di perutnya, diikat pakai selendang. Supaya apa? Supaya bunyinya jangan kedengaran. Ketika sahabat lapar, Nabi bilang apa? Udah berapa ikatan kau? 1 ya Rasul. Saya sudah sekian ikatan ini. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Nabi mengatakan kita akan kuasain itu Bizantium. Kita akan taklukkan itu Roma nanti. Ya Allah. Antara dia ngomong dengan takluknya Bizantium itu sekitar 1100 tahun kemudian. Itulah Konstantinopel, itulah Istanbul sekarang, itulah Turki. Antara dia ngomong dengan jatuhnya Roma, belum ada tanda-tandanya. Roma yang dimaksud Nabi SAW itu adalah Vatikan, dan belum ada tanda-tandanya sampai sekarang. Ini adalah generasi yang dibangun di madrasah tauhid, di madrasah keyakinan. Ini adalah generasi yang kemudian mereka besar bukan karena mereka memiliki kekuatan fisik yang hebat. Dan sejak Islam lahir, dunia heboh. Iran, waktu itu Persia, ketika Nabi kirim utusan, dia cabik-cabik itu surat Nabi. Begitu beritanya sampai, kata Nabi, apa kata Nabi? Kepada Nabi, satu hari kala Allah akan mencabik-cabik kerajaannya itu. Dan itu terwujud ketika Abu Bakar pertama sekali mengirimkan ekspedisi perangnya, dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dan jatuhlah Persia ke tangan Islam waktu itu. Jadi ini generasi yang dibangun di atas dasar keyakinan kepada Allah. Tapi saya mau garis bawahi bahwa begitu Islam datang, yang terjadi waktu itu adalah kegelisahan dunia terhadap hadirnya Islam. Maka ketika ingat perang Mu'tah itu, walaupun sudah berhadap-hadapan, perang belum juga dimulai. Musuh di sana, kita di sini, tapi perang belum dimulai. Kenapa? Dua-duanya sama-sama jeri, sama-sama khawatir. Di sini pasukan kita 3.000 orang, udah banyak itu. Tapi di sana 200.000 orang. Yang 200.000 itu takut sama yang 3.000. Yang 3.000 juga bingung karena nggak pernah ngadapin sebesar ini. Sampai mereka bilang, gimana kita kirim utusan ke Nabi supaya Nabi kirim bantuan sama kita. Nggak nyangka kita jumlahnya segini ini. Abdullah bin Rawaha tegak, saudara-saudara, saya mau tanya sama kalian, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian, meninggalkan istri dan anak kalian, meninggalkan kampung kalian, meninggalkan kota Madinah, meninggalkan Rasulullah di sana? Apa yang kalian inginkan? Syahid fi sabilillah. Kami ingin mati di jalan Allah. Saya mau tanya sama kalian, bukankah peluang kematian itu sudah dibuka Allah di tengah kita? Bukankah sebenarnya arena untuk syahid itu sudah digelar di tengah kita? Bukankah panggung itu sudah didirikan Allah untuk kita? Kenapa kalian khawatir? Akhirnya semua sepakat kita tidak usah ngadu ke Nabi, kita tawakal kepada Allah. Yang di sebelah sana jeri, walaupun 3.000. Kenapa? Ini pasukan yang prestasinya nggak pernah kalah menghadapi siapapun. Akhirnya pertempuran terjadi. 3 jenderal yang dinubuatkan Rasulullah untuk memimpin, satu demi satu tumbang dan tewas. Akhirnya
Panji Islam dipegang oleh Khalid bin Walid. Waktu itu di Madinah, walaupun belum ada TV, Pak, belum bisa live, tapi Nabi seakan-akan melihat semua itu. Nabi berulang kali sesungguhkan ketika mengatakan Zaid bin Harisah syahid, Allah panggil dia, Nabi menangis. Ja'far bin Abi Thalib syahid, Allah telah memanggilnya, Nabi menangis. Abdullah bin Rawahah, Allah telah memanggilnya, sahabat semua menangis di masjid. Sampai ketika Nabi mengatakan sekarang panji Islam dipegang oleh salah satu dari pedangnya Allah, itulah Khalid bin Walid. Tahu Pak, waktu itu Khalid menarik mundur pasukan dan memasukkan lagi ke dalam perang. Satu harian perang, Khalid ganti pedang sampai 8 kali. Bayangin itu. Ketika perang berakhir, berapa jumlah yang syahid dari pasukan Islam? Dalam catatan sejarah ada yang mengatakan cuma 8 orang saja. Ada yang mengatakan 11 orang. Jadi kalau kita pakai angka 11, yang paling banyak 11 orang. Berapa yang mati dari pasukan Bizantium? Masya Allah, lebih dari 20.000 orang. Padahal yang berangkat ini semangatnya semangat mati, yang di sana semangat takut mati, tapi mati mereka. Rahasianya di mana? Rahasianya pernah dibilang Khalid, "Jitukum biqaum yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah." Pasukanku ini adalah pasukan yang mereka berangkat dari rumah mereka. Keinginan mereka adalah mati sebagai syahid, sama seperti kalian. Keinginan kalian pingin hidup dan tidak mati. Tapi kematian sebagai syahid itu harus dengan usaha. Dan siapa yang memilihnya? Allah. Maka untuk mati syahid itu tidak bisa konyol caranya. Itu dia. Jadi saya mau bilang, pertama sekali Islam lahir, dia memunculkan keguncangan kepada dunia. Dan saya mau bilang hari ini bahwa gerakan umat Islam di tingkat dunia telah memunculkan keguncangan besar di dunia. Ini kalau kita bandingkan, saya melihat formasi yang sama, bahwa bangkitnya Islam di tanah Arab yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sama persis dengan situasi Islam hari ini. Kalau kemarin mereka menghinakan Bilal, membunuh Yasir, sekarang mereka menghinakan Aleppo, membunuh di Suriah, membunuh di Irak. Mereka mencoba membantai saudara kita di Myanmar. Mereka coba kepung dan buat frustasi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka coba usik saudara kita di Yaman. Mereka buat frustasi atau kemudian melemahkan saudara kita di Thailand, di Kashmir, di Afgan, dan di banyak tempat. Artinya situasi umat Islam sedang mengalami hal yang sama. Apa itu? Kecemasan global terhadap Islam. Pemerintah Indonesia dalam sebulan terakhir saja sudah nembak berapa orang melalui Densus 88. Saya belum pernah lihat ada item teroris yang dimasukkan dalam catatan Densus adalah orang kafir di dalamnya. Nggak ada ya. Padahal di Papua sana ada orang yang jelas-jelas membakar bendera Indonesia, kemudian jelas-jelas mengibarkan bendera Israel, tapi itu tidak dianggap teroris. Atau membunuh di sana tidak dianggap teroris, atau membakar masjid di sana tidak dianggap teroris, malah diundang ke istana makan siang. Tolong perhatikan, ada mindset yang sama dunia terhadap Islam hari ini, dan ada pola yang sama bangkitnya umat Islam hari ini di dunia. Saya mau bilang, Bapak ada dengar nggak orang Rohingya yang setelah disiksa mereka lantas murtad dari agama? Ada ibu dengar orang-orang di Aleppo setelah mereka anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, lantas mereka pindah agama dan menjadi pendukung Bashar Assad, kecuali pastilah itu orang munafik. Subhanallah. Di Indonesia Allah telah buka kembali jalur yang luar biasa. Saya mohon maaf untuk mengatakan, sepertinya setahun yang lalu saya orang yang tidak begitu sepakat. Bahkan saya pernah ketemu langsung berbicara kepada Habib Rizik. Saya bilang sama dia, Bib, saya tidak suka dengan cara antum, karena saya merasa jihad antum tidak cocok dengan kultur Indonesia. Dia jawab apa?
Itu waktu beliau ke Medan, waktu itu ada acara di mana saya juga narasumber bersama beliau. Apa dia bilang? Ustadz, sudah cukup lama umat Islam sabar. Dan ini saatnya, ini jauh, ini masih tahunan yang lalu. Saya ngomong sama dia ini sekitar lebih 10 tahun yang lalu. Jadi bukan baru ya. Tapi demi Allah, terserah Bapak mau bilang apa. Setelah 4.11 saya ikut ke Jakarta. Saya bilang sama orang banyak, saya jatuh cinta sama Habib Rizik. Saya belum ketemu ustadz kayak dia. Saya belum ketemu singa podium kayak dia. Saya belum ketemu orang yang konsisten berada di titik yang benar untuk kemudian tidak punya rasa takut. La yakhafuna laumata laim, yang bisa terjawantahkan kecuali saya menemukan pada pribadi dia. Dan hari ini menurut saya orang yang dipertanyakan keimanannya yang tidak mencintai dia. Setelah 212 kemarin, apa yang dilakukan orang kepadanya? Lihat Sumatera Utara. Kita besok insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah akan kehadiran beliau. Kemarin sampai detik ini kalau saya tidak khilaf, besok beliau akan landing di Medan karena beliau sekarang di Aceh. Kemarin pagi beliau memberi tausiah subuh, jemaahnya ribuan, diperkirakan sekitar 30.000 jemaah subuh. Itu versi media Pak. Kalau Bapak ngelihat videonya langsung, saya hakul yakin itu lebih dari 50.000 orang. Bisa mungkin juga itu 100-an ribu orang. Saya mau tanya, apakah karena sebab beliau ketua atau imam besar dari Front Pembela Islam? Tidak. Orang tidak kenal Front Pembela Islamnya. Orang tidak kenal dia mazhab apanya. Orang tidak kenal dia Habib atau tidak Habibnya, walaupun dia Habib. Tapi orang kenal apa yang dibuatnya adalah sesuai dengan apa yang bergelora di hati kita. Dari Aceh kemarin mereka meminta agar Habib kalau bisa kita nobatkan jadi imam besarnya umat Islam Indonesia. Besok beliau mau kemari. Sekarang 5 spanduk sudah ditemukan yang tanpa itu spanduk yang dibuat oleh para pengecut di kota Medan. Lebih dari 5 dipasang di berbagai sudut. Di Tanjung Morawa saja ada 2 kabarnya. Spanduk itu adalah masyarakat Medan menolak kedatangan Ustadz Habib Rizik di Sumatera Utara. Itu saya bilang orang pengecut itu yang buat. Karena kami di Medan butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sayangnya dia tidak buat. Dia siapa? Tapi mengatasnamakan orang Medan. Kemarin malam di Simpang Limun ketika undangan tablik itu mau dipasang, datang Kepling sama Babinsa bilang turunkan spanduk. Saya bilang wah, saya kira Medan ini adalah negeri kita, negeri orang-orang beriman. Rupanya masih banyak pecundang di sini. Iya, saya nggak nyangka itu. Apa yang kita buat? Kemarin siang kita rapat. Saya tanya pagi, gimana rencana lapangan benteng? Ustadz, katanya besok mereka sampai jam 2 ini mereka akan memberikan keputusan. Sampai jam 2 ditunggu tidak ada keputusan. Oke, kita tidak mau mengemis sama mereka. Kita tidak mau bilang, Pak, tolonglah kasihlah lapangan itu. Tidak, sudah tidak usah. Kita pindah ke lapangan, ke Masjid Agung. Semoga Allah bisa membuat jemaahnya sampai lapangan benteng, sampai lapangan Merdeka dengan izin Allah. Jika Allah berkehendak apa yang sulit, sama seperti di Monas 212 kemarin. Pemerintah tidak mau di Tamrin. Oke, nggak apa-apa, kita ke Monas. Rupanya Allah tidak mau di Monas saja. Allah mau sampai ke Cempaka Putih. Allah mau sampai ke Bundaran HI. Allah mau semua wilayah itu dikepung oleh umat Islam. Tapi tidak ada yang marah. Saya ikut 4.11, saya ikut ditembakin dengan gas air mata. Kalau saja umat Islam waktu itu memang emosi, marah, Bapak tahu akibatnya, Jakarta bisa terbakar malam itu. Kenapa? 2 juta lebih orang sedang ditembaki gas air mata, tapi tidak ada yang melawan. Kalau 7 juta lebih 212 kemarin memang semangatnya adalah semangat untuk marah dan kemudian meluapkan kemarahan itu, atau mungkin dengan satu kata, kudeta presiden, saya pikir selesai Jakarta hari itu. Tapi kita tidak punya rencana itu kan?
Tidak ada saya dengar sekalipun. Saya ikut di dalam, saya tidak dengar. Pokoknya nanti ada rencana kita kudeta. Nggak ada, saya tidak pernah dengar itu. Rencana makar saya tidak pernah dengar. Tapi kenapa kita mau tablik sekarang seperti dianggap kita mau buat makar? Itu yang terjadi sekarang. Maka saya bilang, ayo Bapak datang. Undangan ini bukan panitia yang panggil. Undangan ini datang ke hatimu. Allah yang memanggil. Tunjukkan bahwa kau cinta kepada agama ini. Bukan sekedar kepada Habib Rizik. Karena yang bicara juga ustaz-ustaz kita di Medan. Bukan cuma dia. Siapa yang datang? Ayo datang. Kita tunjukkan bahwa kita tidak pernah, bahkan negeri ini telah membuktikan bahwa Indonesia ini merdeka perang ulama, tidak boleh dilupakan. Ketika mereka bilang 2 Mei adalah hari kebangkitan nasional berhubungan dengan hari lahirnya Budi Utomo, apa mereka tahu Budi Utomo itu siapa? Dr. Sutomo itu siapa? Itu penghina Rasulullah itu. Akidahnya kejawen. Dia tidak menganut agama dengan akidahnya tauhid. Dan dia menjadikan Budi Utomo bukan pergerakan nasional, itu kumpulan orang Jawa. Siapa yang bicara Indonesia pertama sekali? Siapa yang bicara nasionalisme pertama sekali? Siapa yang bicara bahwa kita harus merdeka dari penjajah imperialis? Itu seorang ulama bernama Haji Omar Said Cokro Aminoto. 1905 dia sudah dirikan Syarikat Islam. Cuma kena pakai Islam, Pak. Masalahnya di situ. Kita merdeka, apa mau Soekarno? Ayo baca sejarah, anak-anak muda baca sejarah. Soekarno diculik dulu baru buat konsep. Apa Soekarno yang paling murni dan paling konsekuen menerapkan Pancasila? Tidak. Soekarno juga keluarkan Nasakom, nasionalis, agama, komunis, dan komunis juga sedang bangkit hari ini. Dan kita harus tahu sejarah komunis bahwa musuh nomor 1 bagi mereka itu ada 2. Pertama adalah umat Islam dan kedua adalah TNI. Dan mereka akan hadapi itu hari ini. Kalau saya mengatakan bahwa sudah saatnya kita marah, karena mereka ceritanya kayak gini, Pak. Kita duduk diam, terus ada seorang anak datang, cubit kita, lempar kita dengan batu. Pak, kena. Jangan ya, Dek. Lemparnya lagi kena. Jangan ya, Dek. Lemparnya lagi kena. Terakhir kita datangi, kita cubit, dia jerit, tolong, bapak ini cubit saya, tolong. Terus datang bapaknya, kenapa kau cubit anakku? Kulaporkan kau ke polisi. Akhirnya bapak ini dijebloskan ke penjara. Mereka mau buat skenario itu kepada kita. Sudah saatnya kita harus mengetahui ini semua. Dan sekarang bukan mau marah, ini bukan mau perang. Ini momentum yang Allah buka. Luruskan dan rapatkan saf. Belum pernah sejarah kita ketemu, Pak. Muhammadiyah imamnya orang itu. Kemarin kejadian di 212. Sekarang orang gak tanya kau Muhammadiyah atau Wasliyah. Orang tak tanya kau PKS atau PDIP. Orang gak tanya itu. Orang tanya, anak mana bukti pembelaanmu terhadap Islam? Kita nggak tanya lagi ini siapa, ini akidahnya apa, ini pakai doa atau tidak pakai doa, ini pakai kunut atau tidak. Tidak itu lagi. Sekarang siapa kau dalam aksi bela Islam ini? Karena aksi bela Islam hakikatnya adalah aksi bela Indonesia. Tidak boleh ada pasir Indonesia yang diambil dengan cara zalim oleh musuh Allah di negeri ini. Tidak boleh itu. Itu yang harus kita bangun. Dan subhanallah, saya melihat satu. Kemarahan ini menggelegak di dada semua kita. Tapi yang luar biasa, Pak, satu yang luar biasa saya bilang, gak ada yang anarki. Siapa yang mengendalikan itu kalau bukan Allah? Tiba-tiba saja semua orang merasakan cinta yang berlebih terhadap agama Allah, kecintaan kepada ulama. Pokoknya bagi mereka ulama harus punya tempat khusus nih. Tidak bisa lagi. Jangan tanya siapa dia kemarin. Jangan tanya siapa dia. Karena ada penyakit kita. Kenapa Ustadz itu yang kalian panggil? Aku tahu betul tingkahnya. Diam mulutmu. Kau siapa sekarang? Dia dipanggil, dia datang. Sementara kau cuma bisa kasih komentar di sana. Hari ini bukan saatnya mengomentari gerakan dakwah di Indonesia. Tapi apa peranmu dalam gerak dakwah ini? Saya pikir ini. Kalau lebih lama bisa sampai jam 8:30. Bisa sampai jam 9. Tapi saya mohon maaf. Karena malam ini juga akan ada rapat terakhir untuk mempersiapkan besok. Dan insya Allah saya berupaya untuk bisa menghadirinya.
Insya Allah, walaupun sudah berulang kali Ustaz telepon saya terus menerus, Ustaz Ahmad, beliau capek telepon saya sampai akhirnya datang ke rumah. Saya mohon maaf ya, dan saya berterima kasih. Alhamdulillah, ini kalau saya tidak khilaf kali kedua ya. Ramadan ada pernah sekali saya masuk ya ngisi ceramah di sini. Saya bersyukur kepada Allah, semoga Allah jadikan kita saksi. Saya hakul yakin kita sedang berada di tahun-tahun Islam bangkit, Ibu. Saya hakul yakin itu. Kemarin saya mengisi ceramah di satu daerah yang mirip kampung kubur. Berdirilah anak usia 7-8 ke bawah. Mereka membacakan hafalan Quran mereka. Sampai saya bilang, tahukah kalian siapa yang membuat mereka ini bisa menghafal Quran? Yang saya tahu betul bisa jadi orang tuanya tidak sholat ini. Allah yu'tihi man yasha. Dia mau kasih keutamaan sama siapa yang dikehendakinya. Jangan pernah putus asa dirimu. Jika kau tidak sujud sama Allah, bukan tidak mungkin Allah mempersiapkan dari tulang sulbimu keturunan yang akan banyak berzikir kepada Allah. Maka jangan putus asa. Saya sering mengatakan, ayo upgrade ini masjid jadi Islamic Center. Nungguin yang mau dibuat pemerintah, capek kita udah. Lama kali nunggunya. Nah sekarang kalau bisa kita upgrade, ini bukan sekedar tempat ibadah, tempat sujud, tapi ini juga tempat orang bisa menemukan kehangatan persaudaraan, menemukan ilmu-ilmu keagamaan, dan anak-anak kita bisa menemukan tempat mereka belajar Islam. Walau madrasah sudah banyak yang binasa. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi catatan baik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.